Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Kolbiahinisi dengan NIM 22210057, kelas A2 PBSI 2022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Penyusunan dan Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Restu Bias Primandika MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Objektivitas dalam Puisi Sajak Tafsir karya Sapardi Djoko Damono yang telah saya susun dan disubmit ke dalam jurnal Imagery. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan 3 poin. Yang pertama, sajian temuan dalam artikel ini. Yang kedua, proses penulisan artikel. Dan yang ketiga adalah proses submission kepada jurnal yang terpilih. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan objektif, di mana pendekatan ini menekankan karya sastra itu sendiri sebagai struktur yang otonom. Dan juga dalam artikel ini menganalisis makna berdasarkan unsur intrinsik dari puisi itu sendiri, tanpa melibatkan biografi penulis dan juga respon dari pembaca. Berdasarkan dari hasil analisis, terdapat beberapa temuan. Yang pertama, dari struktur puisinya. Dalam puisi Sajak Tafsir dari Sapardi Djoko Damono ini menggunakan bentuk puisi yang bebas dengan tipografi yang tidak terikat pada pola rima atau jumlah baris tertentu. Nah, pemenggalan lirik yang terdapat dalam puisi itu berfungsi untuk menciptakan jeda makna dan juga suasana yang reflektif begitu. Nah, tipografi ini juga tidak hanya bersifat estetis tetapi juga berperan dalam membangun makna puisi secara objektif. Dan yang kedua, ini terlihat dari unsur intrinsik. Puisi ini menampilkan diksi yang sederhana dan juga konkret dengan dominasi simbol alam seperti adanya kata daun, ranting, angin, api, dan juga abu. Nah, simbol utama dalam puisi ini ada di majas selembar daun terakhir. Nah, simbol ini atau majas ini merepresentasikan kondisi eksistensial tokoh aku yang rapuh gitu. Jadi di dalam puisi ini si tokoh aku ini digambarkan dengan eksistensinya yang rapuh dan juga berada di ambang kefanaan. Namun tokoh aku ini masih memiliki hasrat untuk bertahan dan juga dimaknai begitu. Nah, dari citraan visual dan juga majas personifikasi serta metafora memperkuat makna tersebut begitu. Sementara nada dan suasana dari puisi ini dilihat dari pengulangan kata tolong yang ada di dalam puisi itu merepresentasikan suasana melankolis dan juga nada yang lirih. Dan yang ketiga ada dilihat dari sisi objektivitas puisi itu sendiri. Nah, dari seluruh unsur intrinsik, yang pertama seperti tipografi, diksi, citraan, majas, dan juga tema serta nada, ini saling berkaitan satu sama lain yang membentuk kesatuan makna yang koheren juga tentunya. Nah, makna puisi dapat ditafsirkan secara tekstual yang berpusat pada karya atau dari teks puisinya saja tanpa melibatkan konteks eksternal, di mana ini yang dimaksud adalah biografi pengarang dan juga respon pembaca. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan objektif ini masih relevan dan efektif dalam pengkajian puisi kontemporer. Nah, yang kedua ada proses penulisan artikel. Di dalam proses penulisan artikel ini dimulai dari penentuan judul dan pendekatan, yaitu pendekatan yang digunakan pendekatan objektif serta puisi Sajak Tafsir ini sering ditafsirkan secara subjektif oleh pembaca. Ini yang menjadi gap dari penelitian lainnya. Nah, di tahap selanjutnya adalah pengumpulan data tentunya yang dilakukan melalui pembacaan secara berulang dan juga secara cermat kepada teks puisi dari Sajak Tafsir karya Sapardi Djoko Damono serta penelusuran artikel jurnal ilmiah 5 tahun terakhir sebagai kajian pendukung. Nah, setelah itu saya juga menyusun artikel ini secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah, mulai dari pendahuluan yang di dalamnya itu memuat kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, terakhir juga ada daftar pustaka atau referensi. Nah, pada tahap ini saya juga memastikan seluruh analisis ini tetap konsisten menggunakan pendekatan objektif dan juga citasinya disesuaikan dengan gaya APA atau APA.
Lalu ada tahap terakhir di dalam penulisan, yaitu tahap penyuntingan, di mana ini meliputi perbaikan bahasa atau pengoreksian bahasa. Juga di sini dilihat dan dikoreksi kembali mengenai konsistensi istilah, juga penyesuaian jumlah kata sesuai dengan ketentuan jurnal tujuan begitu. Dan yang terakhir ada proses submission ke jurnal Imagery. Yang ketiga ada proses submission ke jurnal Imagery. Jurnal yang saya pilih di sini adalah jurnal Imagery dari UHAMKA, yaitu Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya fokus dan skopnya juga ada di ranah bahasa dan sastra Indonesia begitu. Nah, artikel ini kemudian disubmit ke jurnal Imagery, yaitu jurnal yang berfokus pada kajian bahasa dan sastra. Nah, proses submission ini juga dilakukan melalui Open Journal System atau OJS. Jurnal Imagery-nya itu sendiri dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan registrasi dan juga login sebagai penulis. Yang kedua, mengisi metadata artikel seperti judul, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata kunci serta data penulisnya. Nah, yang ketiga, mengunggah naskah artikel itu sesuai dengan template dari jurnal Imagery-nya itu sendiri. Dan yang keempat, melampirkan surat pernyataan orisinalitas naskah. Serta yang terakhir, melakukan pengecekan ulang sebelum tahap final submission. Nah, setelah pengecekan ulang sudah dilaksanakan, tahap final submission yaitu mensubmit atau mengirim langsung artikelnya ke laman yang sudah disediakan gitu. Setelah proses itu selesai, artikel kita itu sudah masuk ke tahap review dan juga review oleh editor dan juga reviewer sesuai dengan kebijakan jurnal Imagery gitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa puisi sajak tafsir karya Sapardi Djoko Damono dapat dipahami secara mendalam melalui pendekatan objektif, begitu, dengan menitik beratkan pada struktur dan juga unsur intrinsik dari puisi itu sendiri. Pendekatan ini tentunya membantu menghasilkan penafsiran yang lebih sistematis dan juga akademik serta relevan untuk kajian sastra kontemporer gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.